Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Sulaiman, yaitu tentang kenapa di dalam Kristen itu apa yang diharamkan? Selamat sore Sulaiman. Oke, selamat sore Mbak Daniel. Ya, silakan Abang. Pertanyaannya apa? Di dalam Kristen itu apa yang diharamkan ya? Dalam agama Yesus maksudnya. Di dalam ajaran Tuhan Yesus yang diharamkan itu apa? Oke, Abang, saya bacakan firman Tuhan yang tertulis di Markus 7 ayat 18 sampai 23 ya. Inilah yang haram. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah yang haram. Jadi yang haram itu Bang apa? Segala perbuatan jahat. Dalam perbuatan. Kalau dalam segi konsumsi makanan apa itu nggak ada yang diharamkan itu ya bagi agama Yesus. Tadi kan Tuhan Yesus sudah berfirman, apa yang masuk ke dalam mulut yaitu makanan itu nggak haram, itu nggak najis, karena masuk ke dalam perut ya, lalu dibuang ke dalam jamban. Nah, yang najis itu, yang haram itu yang berbuat jahat, karena gini Bang, Tuhan Yesus menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, hewan melata, ya, hewan merayap dan sebagainya. Itu diciptakan untuk kita kuasai. Makanya firman Tuhan tertulis di Kejadian 9 ayat 3. Tuhan Yesus berfirman, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi Tuhan Yesus menciptakan hewan-hewan buas, hewan melata, hewan apalagi ya, burung-burung di udara, itu untuk kita kuasai Bang. Mau kamu makan silahkan, nggak kamu makan juga orang popo, ya, nggak ada paksaan. Itu diberikan kepada kita sama seperti tumbuh-tumbuhan hijau Bang. Jadi kalau kamu makan ya silakan. Apa ya? Emangnya apa makanan yang membahayakan Bang? Mana hewan ternak yang ketika dimakan itu membahayakan? Tidak ada Bang, Abang. Belum pernah saya dengar ketika ada orang makan B2 lalu mati. Enggak ada. Justru kalian lihat orang-orang yang sering makan B2 umurnya panjang-panjang. Gimana? Enggak pernah saya dengar ketika ada orang makan hewan ternak ya, ketika sudah dimasak, bahkan ada yang makan mentah-mentah nggak mati dia Bang.
Nggak mati saat itu juga, nggak membahayakan. Apalagi kita kalau kita masak sampai matang, itu aja. Ya, setelah matang diangkat, disendok ke piring, kita makan. Ya udah sedap Bang, yummy. Yang haram itu, ya bentar dulu Bang. Yang haram itu tadi ya hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Yang memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan sehingga dia nyimpan perempuan sana sini, nikah sana sini. Itu namanya haram Bang, haram. Nggak boleh itu. Iya. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen itu harus satu istrinya, satu suaminya. Nggak boleh 3, nggak boleh 5, nggak boleh 10. Haram itu, najis itu Bang. Iya. Makasih Mbak ya atas jawabannya. Iya, sama-sama Bang. Sudah tahu saja. Iya. Terima kasih. Salam toleransi. Ya. Waalaikumsalam. Tepuk tangan membuat Sulaiman yang cakap dan manis. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu dan mengasihimu Abang. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab Markus 7 ayat 16 sampai dengan 23 menyatakan, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.